Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Filzani Salsabila dengan NIM P2112520056. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT Tugas Kimia Dasar. Baik, pertama ada pengertian dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat fisik larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut, bukan oleh jenis zat terlarutnya. Semakin banyak partikel zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Terus, 4 sifat koligatif utama dari sifat koligatif larutan itu adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Baik, di sini saya mengambil salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap adalah pengurangan tekanan uap pelarut ketika zat terlarut ditambahkan. Hal ini terjadi karena zat terlarut menghalangi sebagian permukaan pelarut sehingga lebih sedikit molekul pelarut yang dapat menguap. Baik, langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini, sebanyak 100 gram sukrosa dengan MS sama dengan 342 dilarutkan dalam 500 gram air dengan MR 18. Jika tekanan uap jenuh air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm air raksa, tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan sukrosa tersebut. Nah, diketahui yang pertama ada massa dari sukrosa yaitu 100 gram, kemudian MR-nya 342. Terus kita mencari mol dari sukrosa tersebut dengan cara massa dibagi dengan MR. Jadi 100 dibagi 342 menghasilkan 0,2924. Berikutnya diketahui yang kedua itu massa air 500 gram, terus MR-nya 18. Kemudian kita cari lagi mol dari air dengan rumus yang sama, yaitu massa per MR 500 per 18 menghasilkan 27,78. Kemudian diketahui yang berikutnya ada tekanan uap air murni atau P0-nya sama dengan 23,76 mm air raksa. Yang ditanya adalah tekanan uap jenuh sukrosa. Nah, langkah yang pertama kita mencari fraksi mol sukrosa dengan rumus fraksi mol sukrosa sama dengan jumlah mol sukrosa per jumlah mol sukrosa ditambah jumlah mol air sama dengan 0,2924 per 0,2924 ditambah 27,7778 dan menghasilkan 0,010467. Langkah berikutnya adalah kita mencari penurunan tekanan uap dengan rumus delta P sama dengan P0 dikali fraksi mol. Sebelumnya pada soal kan kita sudah ketahui P0-nya itu 23,76. Jadi sisa dimasukkan saja. Terus dikali dengan hasil dari fraksi mol ini, yaitu 0,04167 dan menghasilkan 0,2475 mm air raksa. Jadi, penurunan tekanan uap jenuh larutannya sukrosa adalah 0,248 mm air raksa. Kenapa hasilnya 0,248? Karena hasil dari ini dibulatkan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, dari soal tersebut atau dari perhitungan diperoleh bahwa penambahan sukrosa ke dalam air menurunkan tekanan uap jenuh air sebesar kurang lebih 0,248 mm air raksa. Penurunan ini terjadi karena adanya partikel zat terlarut, yaitu sukrosa, yang mengurangi jumlah molekul zat pelarutnya, yaitu air, yang bisa menguap di permukaan larutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.